Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club dalam diskusi LGBT marak. Apa sikap kita? Sekarang saya mau ke Romo Beni Susetio. Gimana dari cara pandang agama, Romo Beni? Ya. Jelas Gereja Katolik tetap menolak ya. Jelas. Dan sikap Paus Fransiskus itu sebenarnya secara jelas, tapi mereka tidak boleh dikucilkan, mereka tidak boleh diskriminasikan, mereka harus tetap mendapat jaminan, tetapi secara orientasi sosialnya mereka tidak bisa dibenarkan. Bahkan Gereja Katolik Amerika menolak, dan Filipina juga menolak. Jadi sikap Gereja Katolik dari abad ke abad tidak akan bisa menerima itu. Nah, persoalannya adalah apakah mereka bisa disembuhkan? Kan ada beberapa faktor. Karena faktor-faktor kromosom itu 2-5%. Ada juga faktor lingkungan, ada juga faktor luka batin karena ditolak sejak lahir yang harusnya laki-laki tapi ibunya ingin perempuan, tetapi ibunya dalam mendidiknya tetap laki-laki. Nah, dalam arti itu memang gereja dengan bijaksana mencoba memahami realitas itu meskipun orientasi itu seksualnya tidak bisa diakui. Tetapi dari hasil penelitian-penelitian itu bisa disembuhkan. Diskondadia misalnya tentang bayi kembar itu bisa sembuh karena faktor-faktor lingkungannya dan faktor di terapi psikologi bisa didampingi dengan baik. Asal mereka tidak dikucilkan, diterima dan dihargai mereka. Lah, bagaimana menghadapi situasi ketidaknyamanan ini? Dalam teori komunikasi, Visser selalu mengatakan teori disonansi konektif. Dalam situasi ketidaknyamanan budaya kultur seperti ini, pertama-tama kita harus bijak. Kaum LGBT juga tidak terlalu provokatif, menyebarkan, bahkan secara provokatif misalnya di umum memperlihatkan hal-hal yang tidak bijaksana. Itu akan menimbulkan kontraproduktif. Tetapi di sisi lain media juga harus mampu untuk memberitakan secara kebenaran, fakta, tapi juga banyak hal yang orang-orang yang mereka bisa sembuh itu juga harus ditampilkan. Ini yang kurang. Karena media juga harus mendidik, memberi informasi kepada masyarakat agar media mampu menjelaskan kepada masyarakat ini suatu fenomena bisa sembuh. Sekolahkan dia jelas penelitian itu ada. Nah, yang ketiga adalah budaya Indonesia juga harus dihormati. Adat istiadat. Jadi dalam kebudayaan kita adaptasi dong mereka. Jadi kalau masyarakat sebagian besar menolak ya jangan frontal. Lah itu yang pentingnya menyesuaikan dengan kultur dan budaya. Lah problem hari-hari ini menurut saya adalah kita menciptakan situasi disonansi konektif itu, ketidaknyamanan itu. Dengan cara secara provokatif menyebar itu lewat media-media sosial. Sehingga menimbulkan situasi masyarakat resistensi menolak. Maka bijak dalam situasi ini menjadi penting. Karena kebijaksanaan itu menjadi penting bagi kita hidup dalam masyarakat yang plural, yang berbeda dan keragaman. Dalam arti ini negara memang harus melindungi. Negara harus hadir. Tetapi negara juga harus tegas misalnya bentuk-bentuk provokasi, pornografi itu harus dihabiskan. Lah, yang lupa kita kebanyakan orang tua adalah pendidikan nilai seksualitas itu. Ini yang dilupakan. Maka butuh persiapan perkawinan itu sejak dini. Gereja Katolik sejak awal mengadakan itu. Sebelum pernikahan ada sertifikat pernikahan. Orang mendapat pendidikan pernikahan, persiapan, kematangan. Karena kebanyakan orang lupa pada waktunya sehingga pendidik anak dilupakan. Luka batin, pengalaman saya lebih banyak memberi retret dulu. Banyak anak-anak merasa ditolak oleh orang tuanya. Yang menyebabkan orientasi sosialnya, seksualnya itu berbeda. Sehingga karena ibunya menginginkan perempuan tetapi yang terjadi laki-laki, dia diperlakukan seperti perempuan itu. Itu yang menyebabkan anak tidak jelas identitas seksualnya. Jadi sebenarnya beberapa riset bisa membuktikan itu. Jadi menurut saya
ini sebenarnya persoalan besar bagi kita adalah kembali bagaimana kita menempatkan diri kita dalam kultur ke Indonesia berbeda. Yang kedua mengenai Filipina misalnya, gereja Filipina jelas menolak dan mengajukan banding. Dan sejak awal Paus Fransiskus mengatakan ini tidak bisa diterima. Tetapi gereja tetap memandang mereka harus dihargai, diterima, tidak boleh didiskriminasikan, bahkan mereka harus sebagai martabat manusia harus dihargai dan dicintai. Lah, tapi jangan dikucilkan, semakin mereka dikucilkan, semakin mereka akan resistensi. Dan kalau itu resistensi semakin menyebarkan, itu kita juga rugi. Maka seperti dalam kitab suci, mereka harus dicintai seperti anak yang hilang, dicintai, dicari, bahkan mereka harus dirangkul kembali. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita melihat fenomena ini sebagai suatu proses pembelajaran, bahwa memang bangsa ini menghargai sila kemanusiaan. Tapi kemanusiaan yang beradab, justru mereka jangan diskriminasikan, jangan dikucilkan. Baik, tapi kalau Romo menganggap bahwa mereka harusnya disembuhkan, berarti sependapat dengan psikiater tadi, iya memang, bahwa ini penyakit. Persoalannya adalah ada masalah dalam kromosom ada, tetapi juga karena pergaulan lingkungan dan faktor-faktor luka batin itu bisa disembuhkan. Maka disinilah pentingnya terapi klinik. Dalam perkembangan klinik itu berkembang sekarang ilmu pengetahuan. Memang terjadi perdebatan pro dan kontra. Tapi dalam hasil penelitian ini saya akan bacakan. Saya akan bacakan. Saya menemukan mengenai hasil penelitian yang di Skotlandia itu. Dari hasil perusahaan di Skotlandia itu ditemukan dalam bayi kembar itu ada pembuktian persoalan homoseksual yang selama ini dikatakan faktor genetika itu terbantahkan. Tidak semua karena faktor genetika. Dari penelitian Skotlandia ini ditemukan ada faktor yang lain, yaitu kebanyakan karena faktor luka batin ditolak itu. Itu ada penelitiannya, risetnya. Lah persoalannya adalah bagaimana kita melihat realita. Realita ini lama sejak Sodom dan Gomora itu terjadi. Dalam perkembangan manusia misalnya, kalau dalam perjanjian lama dianggap dosa berat, mereka dikucilkan, bakal mereka dianggap pendosa. Tapi dalam perkembangan setelah mendapat pengetahuan medis, pengetahuan, melihat ada persoalan bahwa ada disebabkan ada faktor-faktor yang sekitar 2-5% itu karena kromosom, ada faktor karena lingkungan, ada faktor luka batin itu, maka perkembangan akhirnya orang tercerahkan melihat ini bisa kok diatasi, bisa disembuhkan kalau ada keinginan dari kedua pihak. Pertama, lingkungan tidak memusuhi, lingkungan tidak mengucilkan, dan lingkungan menerima dia, tetapi dari faktor orang itu mau disembuhkan. Dan kalau itu bisa, bisa. Lah persoalannya adalah kita menghadapi dalam dunia yang global ini selalu ada kepentingan yang bermain. Dan dalam kepentingan itu selalu ada siapa yang menjadi pemainnya. Lah pertanyaan ini yang besar, tapi kita yakin bahwa mereka adalah manusia yang memiliki martabat dan mereka harus dihargai, dicintai, dan mereka harus diterima. Seperti katakan Paus Fransiskus, bahwa mereka harus kita terima dan mereka juga membutuhkan kasih dari Tuhan dan mereka juga berhak untuk mendapatkan kasih itu. Baik, Romo. Sekarang saya mau ke Ansori. Iya, Bang. Apa pertanyaannya ini, Bang? Sebagai koordinator Gus Durian. Bukan, jaringan Islam Anti Diskriminasi Jawa Timur. Oh, bukan Gus Durian. Iya. Silakan. Pendapatnya sebagai. Iya, saya kira memang kalau tadi Mas Adi Armando mengatakan bahwa agama punya cukup peran penting untuk membentuk bagaimana seseorang mempersepsi lian, saya kira justru tantangan terbesarnya adalah apakah memang kita secara serius telah mengajarkan
cara beragama kita kepada anak didik itu dengan pandangan yang katakanlah menyejukkan seperti yang disampaikan oleh Romo Beni tadi. Apakah memang kita sudah secara jujur mengatakan oke, harusnya mungkin kamu harus hetero, tapi kalau ada sesuatu yang lain kamu tidak boleh membuli, kamu tidak boleh mendiskriminasi, apalagi sampai kemudian memaksa dia harus masuk rehabilitasi supaya sembuh dalam pikiran kamu. Nah, kebanyakan itu kan agama digelorakan, menurut saya itu adalah dipropagandakan bahwa kalau nggak sama dengan kita, maka ini harus ditertibkan, bahkan kalau perlu dengan cara yang menurut saya tidak bermartabat. Saya agak sulit, Bang Karni, membayangkan bahwa definisi soal beriman dan bertakwa itu indikatornya adalah melarang orang-orang LGBT itu masuk ke kampus untuk mendapatkan hak pendidikannya. Apakah memang itu definisi beriman dan bertakwa? Apakah Apa ada kampus yang begitu? saya kira kalau digelorakan seperti itu, ada beberapa pejabat publik yang saya dengar bahwa nggak boleh masuk kampus dan lain sebagainya. Bagi saya, poinnya Bang Karni, bagaimana agama itu diletakkan dalam kerangka untuk bisa memberikan pengetahuan kepada semua orang bahwa melihat orang yang berbeda itu adalah bagian dari cara kita untuk melihat dan menghormati perbedaan itu. Bukan dengan cara ethic of fear atau kemudian dengan semangat permusuhan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Catatan yang kedua saya, misalkan bahwa eksistensi orang yang katanya Mas Dokter tadi yang bisa 100% itu memang setahu saya di Al-Quran ada. Jadi ada term wairi ulil irbah, jadi orang laki-laki yang memang tidak punya hasrat terhadap perempuan. Artinya apa? Bahwa saya melihat begini, Bang, apakah Tuhan ini bisa menciptakan apa yang dia kehendaki? Apakah mampu? Ya, mampu. Kalau mampu berarti Tuhan ini bisa menciptakan apa yang beliau kehendaki. Nah, kalau kemudian kita mengamini bahwa laki-laki dan perempuan harus seperti ini, yang laki-laki harus suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki, maka kemudian teks yang mengatakan bahwa di Quran ada yang mengatakan ada laki-laki yang tidak punya hasrat terhadap perempuan seperti itu, maka sesungguhnya ini menjadi pelajaran penting bagi kita untuk mengajari anak-anak bahwa ada yang berbeda di antara kita dan kita harus menghormati soal itu. Yang kedua saya kira, yang ketiga adalah soal bagaimana tokoh agama itu dicitrakan dalam konteks ini. Saya mau koreksi kalau saya salah, misalkan saya mengambil contoh Gus Dur misalkan. Gus Dur itu menganggap kalau saya tidak salah LGBT adalah penyakit. Tetapi pada tahun 2006 dia menerima sebagai penasehat Ikatan Waria Indonesia. Saya jadi mikir, ini bagaimana orang menganggap penyakit tapi dia menjadi hal yang penasehat Ikatan Waria. Akhirnya saya mengamini begini, bahwa persoalan hak orang lain itu memang harus dibela meskipun tidak sepakat dengan pendapat itu. Saya akan bela hakmu untuk berbicara meskipun saya tidak sependapat dengan kamu. Artinya apa? Bahwa ketidaksukaan kita pada satu kelompok misalkan harusnya tidak membuat kita berlaku tidak adil pada mereka. Begitu Bang Karni saya kira. Baik, sekarang saya ke Imam Istiqlal. Pantat. Ya, jadi untuk Imam Besar Istiqlal betul mantan, tapi sejak tahun 2013 menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Persaudaraan Imam Masjid se-Indonesia. Promosi dong. Enggak, beritahu saja. Iya. Ya. Jadi terima kasih Pak Karni ya. Akhir tahun 80-an itu, ketika Komisi Fatwa MUI dipimpin oleh Allahyarham Bapak Profesor
Ibrahim Hussein. Itu ada surat dari Kementerian Dalam Negeri. Ya. Yang minta fatwa status jenis kelamin waria gitu loh. Itu. Jadi ada surat dilampirkan dari ya, saya nggak tahu apa Ikatan Waria Indonesia tadi itu, tapi seperti itulah gitu ya. Minta statusnya itu bukan laki-laki, bukan perempuan gitu ya. Kebetulan waktu itu saya diamanati untuk bikin makalah. Ya. Kesimpulannya berdasarkan Al-Qur'an dan hadis itu tidak ada jenis kelamin yang ketiga dalam Islam itu. Ya, itu terambil dari surah Al-Hujurat. Ya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana dengan manusia yang lahir dengan kelamin ganda gitu loh. Ah, itulah ke dalam hukum Islam disebut dengan khunsa. Saya tidak tahu istilahnya apa. Pak waria itu ada yang bilang itu bukan ya, bukan banci, waria itu ada yang bilang begitu, saya nggak tahu persis itu. Ya. Ya? Tertek ya. Enggak istilah waria itu ya. Nah, jadi yang berkelamin ganda itu statusnya bagaimana? Mana yang lebih kuat dari dua kelamin itu, inilah status dia. Kalau yang lebih kuat kelamin laki-laki, dia adalah laki-laki. Dia bisa menjadi imam dalam sholat. Tapi kalau yang kuat adalah kelamin perempuan, dia tidak bisa menjadi imam untuk makmum laki-laki. Nah, yang problem Pak Karni, ada yang disebut dengan khunsa muskil gitu kan. Dua-duanya sama kuat itu loh. Nah, dalam kasus yang tadi itu hukum Islam membolehkan, bisa dia menyempurnakan alat kelaminnya yang berfungsi. Ya, sehingga misalnya kalau yang berfungsi kelamin perempuan, alat kelamin yang laki-laki dibuang aja gitu. Ya, atau sebaliknya. Tapi yang muskil, yang sulit, yang dua-duanya berfungsi. Ini dibahas dalam ilmu fikih gitu kan. Jadi masalah ini sudah dibahas sejak zaman para ulama dulu ya. Nah, yang seperti ini menjadi imam sholat tidak boleh ya. Tapi saya melihat Pak Karni ya, ini ada booming yang menimbulkan tanda tanya sebenarnya itu ya. Saya melihat kenapa tiba-tiba ini kok bermasalah sekali. Tiba-tiba masalah LGBT menjadi tren sekali. Dan terus terang saya katakan, kita orang Indonesia mungkin terlambat dibanding Malaysia. Ya, di Malaysia itu saya 10 tahun, lebih 10 tahun yang lalu, itu sudah mempermasalahkan LGBT. Di Indonesia masih belum ada orang bicara. Sekarang baru kita bicara gitu kan. Nah, saya melihat tadi ada semacam tudingan-tudingan yang katanya minta data, tapi terasa gitu lihat. Ada pihak-pihak tertentu yang ingin mengacak-acak Indonesia. Iya. Nah, ini kalau nanti tadi sebutkan oleh Bu Fakhera, kalau sampai promosi propaganda itu targetnya sampai legalisasi, sampai dilegalkan sebagai undang-undang, itu Indonesia akan habis manusia. Ya, sebab laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan, siapa yang mau hamil seperti itu? Ya. Maka jangan-jangan ini ada sesuatu yang diinginkan oleh pihak tertentu, ada kepentingan supaya bangsa lain itu habis gitu kan. Ya. Dan ini saya merasakan sekali ya. Ya. Belakangan ini ada hal-hal yang diimpor ke Indonesia dari pihak-pihak tertentu. Apa itu? Narkoba misalnya. Udah jadi darurat sekarang narkoba itu. Ya. Yang kedua, konflik, terorisme, dan sekarang LGBT. Ini 4 sekawan yang akan menghancurkan bangsa Indonesia. Sekarang apa faedahnya misalnya? Kok tiba-tiba santer sekali ya? Tadi diberitakan ada lembaga internasional yang mendanai dan sebagainya, ya kan? Kalau keinginan mereka Indonesia supaya bagus, itu duit yang ratusan juta miliar itu untuk membantu yang tanahnya longsor dan sebagainya kan bagus. Ya, apa coba maksudnya itu? Kalau apakah mereka ingin Indonesia itu bagus, nasionalisme biar lebih berkembang, sebab Indonesia itu menurut Lemhanas ya, tanggal 30 Maret yang lalu kami rapat di Watimpres, Lemhanas mengatakan
Ya. Ketahanan nasional Indonesia saat ini sudah lampu kuning, itu. Sudah lampu kuning. Ini dengan adanya begini akan bisa menjadi merah nanti itu. Ya. Maka kita jangan membantu untuk memerahkan lah. Kalau bisa lampunya hijau itu loh. Kan ini lampu kuning kan lampu tepi jalan gitu kan seperti itu. Nah, ini ada pihak-pihak tertentu, jangankan merusak bangsa dengan moral-moral begini ya. Sampai Istiqlal itu diacak-acak Pak, karena itu. Istiqlal itu diacak-acak. 10 tahun saya jadi imam besar di Istiqlal. Alhamdulillah, ada program pihak tertentu yang mau ngacak-acak Istiqlal, 4 program gagal semuanya itu. Ya. Terakhir apa Pak Karni? Itu pihak tertentu akan mengubah kubah Istiqlal, akan disamakan dengan kubah di negaranya. Gitu. Saya sampai harus lapor pada Pak SBY waktu itu. Ini kalau sudah diubah dan disamakan, nanti akan Indonesia jadi bagian dari negara tersebut. Ini bentuk acak-acaknya seperti itu. Maka saya katakan, kita harus waspada. Apa yang dikatakan Lemhanas tanggal 30 Maret tahun lalu, hari Senin jam 10 pagi, harus menjadikan kita waspada. Apalagi sekarang ya, yang namanya paham-paham transnasional mulai merembet ke masjid-masjid. Kebetulan saya sekali Pak, saya adalah Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Imam Masjid. Saya menyarankan jangan ada masjid yang sampai dijadikan sebagai penyebaran virus yang membahayakan NKRI. Itu berbahaya sekali itu. Ya. Sekarang udah terasa sekali. Ya. Lampu kuning itu kelihatannya mau ke merah ini loh. Kita tidak ingin menjadi Irak yang kedua. Kita tidak ingin menjadi Lebanon kedua. Kita tidak ingin menjadi ya Syria yang kedua atau Yaman yang kedua. Nah, ini perlu waspada semua. Siapapun, apakah rakyat dan pemerintah harus mewaspadai seperti itu. Nah, tentang LGBT saya katakan tidak ada dalam agama Islam orang ulama yang menyetujui LGBT. Semuanya mengatakan haram. Ya. Yang berbeda nanti hukumannya berbeda. Ya. Antara madhab Syafi'i dengan madhab Hanafi mungkin ada perbedaan. Tapi setuju mengatakan semuanya haram. Ya. Maka di sini saya akan mengatakan 2 hal setuju Pak Karni. Ya. Saya dengar mudah-mudahan nggak salah Pak Wapres seperti saya baca di koran tadi itu tegas menolak LGBT. Ya. Jadi saya ikut mendukung dan setuju siapa yang menolak LGBT. Ya, satu. Dan yang kedua, saya juga mendukung ya agar orang-orang yang terkena LGBT tidak dizalimi gitu loh. Tetap itu. Dia adalah bangsa Indonesia, dia warga negara Indonesia. Saya ada pengalaman mungkin barangkali perlu sampai saya informasikan ya. Memang tadi disebutkan ada faktor-faktor tadi masalahnya ya. Itu tadi pagi dengan saya juga soalnya Pak Kalijodo. Saya pernah ada pengalaman ketika saya tinggal di negeri Belanda tahun 77. Ya. Orang kenapa tertarik dengan sesama lelaki gitu kan? Itu sama sampai saya berdiskusi dengan teman-teman. Ya. Ternyata kesimpulan kami dengan kawan-kawan itu karena mereka sudah terlalu jenuh dengan wanita. Ya. Terlalu jenuh dengan wanita. Sebab di barat yang saya saksikan di Belanda itu wanita terlalu bebas buka aurat. Sehingga laki-laki jenuh. Makanya hikmahnya kenapa wanita disuruh menutup aurat, biar laki nggak jenuh gitu loh. Mesra terus gitu loh. Ini kalau LGBT sampai nanti dilegalkan jadi undang-undang Pak Karni, ancaman, saya setuju itu ancaman bagi Indonesia itu. Bangsa Indonesia akan habis. Ya, kalau yang kedua, kalau gitu bangsa Amerika juga habis dong. Iya, manusia habis di dunia itu. Oh. Iya. Saya kira Indonesia. Dan itu Pak Karni yang lebih parah, ya. Coba kita lihat, adakah kambing yang jantan kawin dengan jantan? Nggak ada. Kalau ada manusia kok jantan dengan jantan menikah, itu lebih parah daripada kambing itu. Baik. Baik, terima kasih Pak Karni. Yeah.
Pemirsa, kita selalu berpikir bahwa kemiskinan itu hanya kelaparan, tidak ada pakaian, tidak ada rumah. Kemiskinan kasih, kemiskinan sayang, kemiskinan perhatian jauh lebih besar lagi. Dan kita harus mengobatinya dari rumah kita masing-masing. Bunda Teresa. Kita lihat sejenak.